Dan untuk narasumber kita yang kedua, beliau yang terhormat Bapak Arif Hartarto, Sarjana Sastra ini. Ini dia dikenal Ki Hajar Purwo Sarito. Beliau adalah akademisi dan sekaligus dosen dari UNES Solo. Informasi yang saya terima gitu ya Pak. Dan beliau nanti akan menyampaikan manajemen seni pertunjukan. Bagaimana manajemen seni pertunjukan yang harus kita lakukan apabila kita nanti melakukan atau menggelar pertunjukan. Untuk itu kepada beliau yang terhormat Bapak Arif, monggo dipersilahkan. Iji matur nuwun wilujeng dalu. Salam budaya. Anggota kompak melu salam budaya. Lestari budaya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya singkat saja Dinas Kebudayaan, sebab saya mau menghafalkan itu saya khawatir 2 tahun ke depan ganti melih, karena ini kan semacam lembaga sing akeh dane. Jadi karena acaranya budaya, saya singkat Dinas Kebudayaan. Dan kemungkinan besar Dinas Kebudayaan di seluruh Indonesia ini yang paling beruntung Klaten. Karena apa? Pejabatnya Sri Nugroho. Jadi kebetulan kalau menikah ahli linguistik Jawa, kebetulan lawak, kebetulan. Sri menikah tegesipun raja, Nugroho itu anugerah, dan nyamlung tenan ya. Semoga besok kaya dene seniman Klaten itu antuk nugrahaning ratu. Amin. Dan yang membuat saya kaget lagi, jebul Dinas Kebudayaan Klaten menika dipun renggo dening mantasaning widodari. Sinten to menika garwanipun Bathara Wisnu. Bu Widowati. Ning niki kula goleki aja-aja nek dosa mukane ning kene kon itu. Lah menika. Aku cinta aku. Ini namanya kecerdikan dinas. Karena kalau ngejob budi, dagel itu larang loh. Mulai caranya terus begini tadi. Ilmu jelawan. Terus selanjutnya, jane klorati rodo mindek. Sebab setelah tadi dipun buka, ternyata beliau berdua menikah master di bidang manajemen. Wira Pak Nugroho Widowati ahlinya manajemen, kok saya disuruh babar manajemen deh itu request jam 5:30. Requestnya pertama dari dramaturgi. Dramaturgi itu jadi kalau pun nyiapin ilmunya Aristoteles. Dan saya mengambil kitab namanya retorika. Gitu. Nah, tapi setelah kok dibalak, iya Mas Abri, dibalak. Tapi tidak apa-apa, kita alon-alon. Bapak Ibu sekalian, lo tak cerita sekedip. Nah, tadi Budi cerita, saya ya tak cerita. Kebetulan 2 tahun ini ada studi kasus. Nah, studi kasus. Kebetulan 3 tempat, jadi tidak bisa saya sebut sebagai studi kasus tunggal, tidak bisa. Studi kasus sebuah kelompok tertentu. Tidak perlu saya sebut, ya, mungkin tidak menyakiti. Jadi ternyata masyarakat Klaten, Bapak Ibu, menikah yang senang tukar itu banyak. Menawi punah dembo tentang katus dinosaurus mawon ya, maksudnya. yang suka tukar itu banyak. Bahkan yang kelompok generasi agak sepuh itu dulunya waktu muda sering pentas. Nah ketika latihan, mereka itu rata-rata sesok gampang. Nah, atas ketika pun budaya, oh nggak bisa. Hari ini semua harus latihan. Tapi masih banyak yang begitu, sesok gampang. Maka dengan kita anggere personil yang muni sesok gampang, mesti elek lo pas pentas. Wong pas latihan wis salah apa mulai pas pentas.
Nah, berarti tata manajerial dirinya sendiri kurang. Sedangkan yang main ketoprak itu kan bukan orang monolog, dia bermain bersama-sama dengan timnya. Gitu. Kemudian saya kok berpikir ulang setelah berdiri di sini. Kesenian itu hanyalah satu dari 7 unsur kebudayaan. Kesenian hanya salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Saya ingat sekitar tahun 80-an itu pernah ada semacam mantra semangat untuk seniman pelaku seni budaya. Kebudayaan itu kudu dipiyeke. Nah, waktu itu semangat ini disebut dengan istilah Tri Karsa Budaya. Saya cukup ingat itu. Tri Karsa Budaya. Tri bilangan telu, Karsa itu kerentek. Sekarang bisa kita terjemahkan dengan visi. Budaya wis ngarang, yang menangan kang babar kaindahan. Itu sekitar ada 120 definisi istilah kebudayaan. Yang pertama dari Trikarsa Budaya itu melestarikan. Bapak-bapak sudah oke, ibu-ibu sudah oke melestarikan. Yang kedua meluhurkan. Nah ini nanti, yang kedua ini sebelum ke manajemen akan saya ulik lebih lanjut sedikit. Melestarikan, meluhurkan, dan mengembangkan. Meluhurkan, tentu saja nek wis wani ngluhurake, satu objek yang kita luhurkan tentu punya nilai. Nek orang bernilai ngapain diluhurki? Kurang gawean. Misalnya dalam kasus ketoprak, Bapak Ibu boleh ngecek nih. Dalam percaturan politik di negara kita, pemenangnya selalu wong sing nguasai babat tanah Jawa. Nah, kebetulan saya rodo ngamati politik juga. Babat tanah Jawa itu kalau panjenengan katam juga, selain menjadi pemain hebat dalam ketoprak, jangan iso ngamati peta-peta pertarungan. Permainan politik di sini permainan wong Jawa itu sampai beberapa petinggi bilang begitu. Nah itulah kelebihannya ketoprak, bukan ketoprak tetapi cerita yang dikandungnya. Nah, itu mengembangkan, meluhurkan tentu saja nilai, melestarikan ya harus dilestarikan ya, betul mesti dinosaurus. Mengembangkan Bapak Ibu, pertanyaannya apa nih yang butuh dikembangkan? Kan begitu. Tentu saja yang harus dikembangkan menurut saya banyak, tapi akan saya ambil poin yang paling penting. Yang dikembangkan pertama adalah tafsir kita terhadap kisah itu. Misalnya Bapak mesti kemutan cerita Ken Angrok, karena dalam Katuturan Ira Ratu di Jerman itu tertulis Ken Angrok, bukan Ken Angrok. Ken Angrok dalam sastra Jawa kuno. Kemutan tahu cerita itu Ken Angrok, tetapi karena penonton juga berubah semangatnya, suatu hari sastrawan hebat kita namanya Pramudia Anantatur menulis novel Arok Dedes. Nah, dia menafsirkan apa itu Empu Gandri itu bukan person bagi beliau dalam kajian struktur dramatik. Ya tidak mungkin wong siji kok iso ngalahke sebuah distrik kecamatan. Ngelengkoro kangen lamun. Lah oleh Pak Pram sinten wau Empu Gandri itu ditafsirkan sebagai kelompok tertentu. Dan kisah ini diulangi lagi ketika beliau menulis novel Wonoboyo Mangir Wonoboyo. Beliau menafsirkan baru kelinting ini bukan metalurgi wajah duduk-duduk dari gamelan. Ini kekuatan sosial, ini kekuatan massa. Nah, itu menafsirkan kisah, karena tafsir itu selalu terbuka. Dalam pengetahuan drama kita mengenal alurnya terbuka dan tertutup. Begitupun juga ada orang namanya Julian Esteva.
itu mengajarkan ke kita tafsir tidak pernah tertutup, tafsir itu terbuka. Kemudian ada orang lagi namanya Derrida itu berkata, hidupnya penonton kudu tinebus sarono matine si pengarang. Biar apa? Ben penonton merdeka memiliki tafsirnya sendiri. Nek mboten lama-lama ditinggal orang nanti. Selanjutnya pun kita masuk ke manajemen seni pertunjukan. Lah, yang saya ceritakan di depan tadi, misalnya ketoprak teng desa, ternyata Bapak Ibu, mereka itu kurang memiliki pengetahuan manajemen yang baik. Slide-nya. Oh iya, sebelum saya baca, saya Radika Muhtar, mengenai Radika Muhtar. Wonten undangan hari ini kok undanganipun mengenipun fokus grup diskusi. Dan dalam aturannya FGD maksimal 11 orang. Setelah sebanyak ini saja pun tidak mungkin ini kita sebut sebagai fokus grup. Jadi nah itu saja, rada kaget saya fokus grup. Yang pertama, manajemen. Rembuknya gampang pripun toh, khususnya manajemen pertunjukan. Nah, manajemen pertunjukan ini cara mengatur, cara mengelola. Apa yang dikelola? Ayo kabeh elemennya. Dalam pertunjukan itu elemennya banyak, strukturnya akeh. Bahkan ilmu struktur hari ini penonton itu adalah bagian struktur, bagian struktur, dinamika. Manajemen adalah proses mengorganisir sekelompok orang yang tergabung dalam suatu grup untuk mengatur segala hal di luar teknis suatu pertunjukan. Tugas pokoknya tentu saja itu gawe perencanaan, mengorganisasi, kemudian mengendalikan. Nah, niki penting banget. Misalnya kalau memberi contoh, kebetulan menikah wonten Mas Yanto. Kulo nggih umur kula temu di budi kok melu. Ndi to piye ini fenomena di kampung, Pak Ibu, untuk sekedar tahu sih, pulau niku membina ketoprak manapun mesti ada loh gitu. Lah di situ artinya masyarakat niku senengnya mau pengen show, pentas, seneng ngomong. Nek dikandani, hati-hati, sadar panggung, sadar lighting, ya sesuk wis lali meneh. Ternyata itu ada problem. Terus saya renung-renungkan, kok ini apa ya? Oh, berarti kelompok pecinta seni, saya mengatakan masyarakat pecinta, nyatanya pentas wani urunan dewi. Loh iya, makanya mencintai. Setelah saya renungkan, kira-kira menurut hipotesa saya, itu dipikirnya ketopraknya adalah tentang dia yang pamer dan ditonton bojone, anaknya karo tonggone. Terus apalagi dagelan. Oke, sing pengen dadi dagelan. Setelah saya tanya, ternyata nggak punya bahan joke. Wah, ini dari banget. Dipikirin dagel ini gampang. Dagel itu angel banget. Diboten gede. Makan larang ya. Nek orang cerdas, orang mungkin iso dagel. Dagel payu ping 7 entek bahannya. Makanya jam terbang penting sekali. Kembali ke Pak Deyanto. Justru beliau ini loh yang merusak orang bisa. Nah apa-apa diborong di video. Kekuatan manajemen hilang di situ. Bar dandani, bar lambeni, ngerti-ngerti hilang di lokasi pendandanan itu. Ngerti-ngerti pun tengguri layar, ngerti clear. Kalau boleh kita keliran renek, jebule pun dandan prajurit dari bolo dupa. Kawe gue ya. Pego niki mau alibi. Kan begitu. Jadi, coba ayo kita bangun ulang. Kelompok itu kan organisasi. Kalau panjenengan memiliki kelompok seni, ya alon-alon kita kayak pengertiannya. Saiki nggak bisa. Kesabaran itu menuntut kita. Alon-alon kita pahamkan manajemen. Dan kembali hipotesa saya, pahamkan dulu tentang falsafah. Ngopo kok kudu nresnani ketoprak, ngopo kok kudu melestareke tadi, kudu mengembangkan. Nek
boten didasari katresnan, apapun di dunia ini ora enek artine. Itu hipotesa saya loh. Dasarnya harus cinta. Nek boten omong kosong. Misalnya kalau panjenengan zaman muda dulu apel pacare omahe ini Semarang misalnya. Teng Semarang yang Klaten cedak boten. Nah, namanya relativitas khusus. Niku yang paling bisa menjelaskan dengan detail almarhum Pak Einstein. Tahu ya? Bisa detail banget jelaskan itu. Kayak gini lungguh neng kompor di cekleke itu. Selanjutnya Mas, perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Lah, mengapa manajemen penting? Sebelum saya masuk ke situ, mumpung ada Budi Yakti sudah keliling di TV nasional, belum di beberapa TV. Ketika kita dipegang oleh kapitalisme, oleh kekuatan kapitalis, yang dalam hal ini adalah media dan waktu itu adalah TV, apa yang terjadi? Seniman itu dipres betul. Misalnya dalam acara lawak, loh itu tim yang memfilter saja mangan tel anti guyu. Oh itu tenang, abot. Wong saya ngerasain ngelawak ke Jakarta, abot banget. Akhirnya kalau menyerah, pilih sekolah, kan gitu. Kalau kita sudah ngikut kapitalis, ngeri buatan budi. Kita dipres seperti itu, des. Jadwal kudu ini. Dan kekuatan kapitalis media itu buatan gelem nopo alasan sing desa. Semuanya menuntut profesional. Kemudian kita tahu kenapa Pak Nugroho tadi ngendika ketoprak dari dinosaurus. Maksud saya punah. Karena ada pikiran di masyarakat bahwa seni ketoprak ini ke depan tidak ada peluang. Nyaris tidak ada potensi apapun yang bisa diambil di situ. Nah, kalau kita bisa mengerti, oh jebul enek potensi. Walaupun duduk potensi kapital, duduk potensi duit, ada potensi nilai. Kamu bisa menjadi konsultan politik, kamu bisa menjadi konsultan seni. Nek konsultan budaya jelas tidak mungkin. Anda bisa menjadi ABCD. Dan pemain ketoprak sejati. Niku ketajamannya ngumpuli dukun. Oh saya itu, silakan dicek. Lalu dia memainkan 1000 peran udah. Jadi uang kalau dalam peribahasa Indonesia sekali ikan terkilas di air tampak jantan betinanya. Nah kira-kira begitu. Terus nih pentingnya manajemen. Jadi poinnya satu, ben orang kacau. Satu orang job desk-nya ya satu, jangan double-double. Akhirnya sering loh, bar pentas ketoknya lancar nih memburi genengan. Ngomong dia ngomong ini. Itulah yang terjadi. Karena manajemennya kacau. Misalnya seperti ini. Manajemen merupakan landasan suatu organisasi untuk mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Nah, perencanaan tadi digunakan untuk menentukan tujuan, menentukan tema, termasuk menentukan karya kita akan kita buang di stakeholder mana. Wah, ini penting. Misalnya wayang uang Barata, saya ingat sekali waktu itu bidian stakeholder ekonomi menengah ke atas. Berbeda dengan semua dari hari ini, bidiannya ekonomi menengah ke bawah, maka tiketnya murah. Balik Kambang misalnya, tentu saja itu bukan konsumsinya eksklusif. Tetapi seminggu yang lalu, para pangeran dari Solo pentas di Jakarta di Taman Mini, dan yang membuat saya kaget. Penonton ini ku kabeh juragan lho, Pak. Nogo-nogo lho. Sing cacing mengaku tok. Jadi ternyata begitu. Nah sekarang bayangkan Bapak Ibu punya organisasi, ya gampangannya ketoprak, memiliki tema objeknya ketoprak. Organisasi panjenengan solid, manajemennya bagus, dengan bisa membranding itu dengan baik. Ayo wangi tantangan pisan-pisan. Golek gedung, wong saat ini kan setiap bisa punya gedung bagus ya. Pentas ketoprak maesok sekarang bayar 100.000. Kebetulan apa-apa biasanya orang bayar dengan yo pentas toh. Jadi betul. Coba menciptakan branding yang lain. Nah namanya gimmick kayak begini.
Ini gimmick manajemen. Gimmick manajemen ini ilmu Kalmak, tapi sayangnya TAP MPRS tahun 66 ada yang dicabut, jadi tidak berani bilang tentang Kalmak lah. Walaupun banyak hal yang bagus dari tes capital yang luar biasa, dan itu banyak membunuh hipotesa dan kesimpulannya Adam Smith kalau nggak salah ya, itu ilmu manajemen juga. Nah kemudian yang kedua, mematangkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pekerjaan. Yang dimaksudkan di situ tentu saja jam terbang. Nek pun kulino ngurusi lampu, oke salah saat ini. Sesuk misalnya hari ini ngelamponi salahnya loro. Pentas berikutnya salahnya mesti musisi. Dan selanjutnya dia akan menjadi ahli. Itu menjadi ahli itu bukan gampang, harus 1000 kali pentas ya Budi. Nembe metu dikeguyu. Oh pertama sopo sing lah, guyone sakniki kados Budiyati niku rada rekoso. Setelah undang-undang penyiaran iki anyar, kan tidak boleh bullying fisik. Kehilangan bahan lho Budi. Bullying fisik. Nang TV boten oleh didukani ya Budi. Nah, kemudian yang ketiga, apalah itu? Trilogi antara manajemen sistem, pemimpin, dan yang dipimpin. Nek mboten kompak ku greneng-grenengan, pangarsane greneng sudah wong pokok-pokok wis ora iso diatur. Semanten ugi yang dipimpin kaya arogan. Loh, manajer apa dianggap arogan iki? Aneh. Nah gunanya maklik ini apa? Untuk mencapai keseimbangan. Dan yang lebih penting dari itu, agar semua bisa mengawasi, bahasa kerennya apa itu, transparansi. Jangan mesti ya hafal, nek gawe ketoprak, enak saya mubeng diwip, mau proposal, ngerti-ngerti lah, kena jelunjungi tau. Karena tidak ada pengawasan. Yaudah Mas Abri. Ya bener tau. Yaudah Mas Nuki. Guys. Ngerti-ngerti orang kena, dan itu saya sering krungu cerita begitu itu, sering saya mendengar. Itu karena ya salahnya sudah gawe manajemen yang baik, gitu. Selanjutnya gunane manajemen tadi untuk mencapai keseimbangan antara yang direncanakan, yang diorganisir, pengarahan, pengendalian. Seni pertunjukan itu pengendaliannya harus hebat. Nek mboten luput, lanjut Mas. Nah kemudian terus yang dilakukan apa? Simpel mawon ngeten iki. Niki nek nganggo buku, perlu buku 15. Nek awake dhewe mboten iso maca buku, wong kula ngerti. Tingkat apa literasi bangsa kita itu rendah banget dari wis rasa maca. Pertama, merencanakan. Gue rapat bareng-bareng, besok gawe pentas. Stakeholder sing disasar kae, sekolah, SMA, atau masyarakat umum. Lalu pentasnya di mana? Oh neng kono, pertimbangannya iki. Itulah perencanaan. Terus mengambil keputusan dari tanggal, sesuk sing danai sopo, bulan, untuk acara apa, tema. Kemudian mengorganisasikan ben temoto, biar teratur, biar terarah, biar terawasi. Kemudian memimpin. Nah ini pemimpin yang buruk niku akan merusak moral tentara. Itu khusus untuk ilmu kepemimpinan. Saya sarankan panjenengan membaca The Art of War. Itu bukunya Lao Tzu, silahkan dibaca. Itu buku luar biasa. Tapi jangan baca bukunya Machiavelli, Princess. Pun dengan diroknya begini. Terus ini yang kelima, mengendalikan sumber daya manusia. Menungso niku nek mboten dikendalikan liar Pak. Saya ingat omongannya seorang filosof besar jenenge Friedrich Nietzsche. Beliau berkata begini, dalam diri seorang budak sekalipun ada hasrat ingin menjadi tuan. Niku sifat dasarnya menungso. Bon niku. Jadi mengendalikan sumber daya manusia, dikendalikan betul. Misalnya
di dalam tim kita enek wong sing pinter ngomong, terus pinter ngejokke proposal golek duit. Nah ini kalau tidak dikontrol, dia akan melampaui batas-batas itu. Terus lagi, misalnya saya punya grup sing lagi setahun tak bina, tiba-tiba di desa saya enten pemain kalaan, menurut pengakuannya dia sendiri, saya kulino pentas, boleh kulino keliru maksudnya. Itu nanak ini kan kalau kulino pentas, terus 30 tahun, baru kalau pasti oh kulino pentas keliru. Nah, nek betul dikendalikan, itu akan merusak organisasi. Pasti saya pastikan. Oh rasanya wangi mana? Grup kayak gini-gini. Padahal itu, sing rusak ngomong siji. Seperti nila setitik rusak susu ya, ojo diplesetke lho. Nah sumber daya manusia ini kalau kita bisa mengendalikan pasti tepat sasaran. Sing pinter lighting ben ngurus lighting, yang pinter publikasi ben ngurusi publikasi, yang pinter lobby biar ngurusi lobby, yang pinter administrasi surat menyurat ben ngurusi itu. Semua orang punya kemampuan masing-masing. Nah ini yang harus diperhatikan oleh si pemimpin, menempatkan orang dengan tepat, jangan sampai wong berkarakter Janokon jenengan kayak karakter Baladewa. Gampangannya begitu, itu pasti salah, sudah salah sejak awal. Jadi kemampuan mengendalikan sumber daya manusia seperti judul FGD malam ini, peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Tata kelola tentu saja harus memperbaiki organisasi. Kalau tidak ngomong kosong, bohong itu. Organisasi yang sehat itu ya kayak apa aja yang dikelola dengan manajerial yang baik. Lanjut mas. Sekarang nek arep pentas. Iki jane Mas Apri yo wis apa ngene yo men. Ya. Proses produksi. Berarti proses itu adalah durasi waktu. Jadi ada waktu yang berjalan. Proses produksi yang pertama apa toh? Membentuk tim produksi. Mboten kok terus wis pokoke sesuk pentas, wis mesti luput. Mesti luput lo jamin. Dibentuk dulu kayak tim produksi. Nek ngurusi produksi yo rasa melu pentas. Nek iki kulino ngoten niku makanya mboten fokus, Pak. Sakniki latihan pentas, sesuk niku mau bengi proposal, Pak. Bareng pas pentas lali, kelingane oleh kok yo ini terus ditagih kancane. Terdiri dari apakah tim produksi ini? Tentu saja ada 4 pekerjaan penting di dalam tim produksi. Produser dengan tahu semua, manajer produksi kulino kabeh, manajer keuangan paling kulino nek niki mesti. State manager. Lah niki sing kadang mboten digagas, nggih mboten, hanya sing pun di taraf profesional memperhatikan ini karena ditanggap duitnya rada akeh. Jadi akhirnya gelem memperhatikan yang ini. Tapi lah itu yang sudah profesional, jangan bayangkan yang ada di luar dan banyak sing desa-desa ini loh. Iso. State manager mboten digagas kok. Nggih desa-desa, Pak. Nah, karena jenengan hadir di sini, sesuk tonggo-tonggo ini jenengan yang mencintai ketoprak, gua alon-alon dikandani. Kajeng enek sing ngurus. Contoh ngeten, Pak. Wong kula niku setiap tahun niku elek-eleke nggih ping 3 dalangi ketoprak. Kula niku dalang wayang kulit apik dirusak jagat kula. Nah, ning malah kerepe oleh job gawe naskah. Ketoprak aku jane sebel. Contoh ya, Pak. Ini baru saja terjadi. Pas latihan ini kurang sasi, kula weleh. Gandeng iki renek tim liyane mbok ayo sing kelir A tanggung jawab atas properti yang akan digunakan di kelir A. Niku pas latihan yo kabeh. Yo, niku latihan pertama. Latihan kedua, lali kok ilang kok wonge. Saestu itu. Terus kok kandhani melih. Mbok ayo aja tanggung jawab karena kita duduk PH. Oh nggih, sesuk lali meneh delalah pentas. Pentas niku sing ajeng misalnya kelir loro nek kelir telu
clear tiganya hilang wedangan loh Pak. Wah itu sering sekali Pak. Terus akhirnya saya sendiri sing nonton kursi loh. Ini kok sesi, kenapa nih? Jadi itulah akibat dari yang pengen ngetoprak tanpa dasar kata senang, dan itu hasilnya begitu. Jadi yang pelencing ini kalau nopo ngenten jenengan cobi, maiso jenengan kok wedangan yang terus maksudnya nopo, ngoten lho. Wong yo dudu artis terkenal ngoten lho Budi. Terus ngapain dia tembe wedangan lho? Coba Pak. Apa maksud orang ini? Dalam ilmu psikologi, orang-orang semacam ini saat ini bisa wedan loh. Oh betul. Karena jangan pernah dengar kisah Narsisus. Dari mana ya? Jangan kita pelajaran siapa ya? Seseorang yang mati kecegur sumur karena terlalu mengagumi ketampanannya sendiri. Ini itu Narsisus. Mula mereka ngarani nek ngomong itu wah narsis. Seperti itu. Maksudnya Narsisus negara ketoprak apa itu? Lanjut Mas. Pentingnya state manager, manajeri panggungnya. Terus praproduksi. Kan semuanya proses produksinya ini praproduksi. Napa toh? Menentukan tema dhisik oleh Agustusan golek lakon perjuangan. Perjuangan itu bisa macam-macam banyak sekali. Dan kita itu malah jarang loh daerah ketoprak di era-era Mataram Kartosuro kesini yang melibatkan monopoli dari Eropa, kongsi dagangnya Eropa yang namanya VOC itu malah jarang kita mengerjakan itu. Aneh lagi, kita lebih sering ngetoprake era Senopati ke atas dan senang banget ngetoprake ketoprak Mojopahitan ke atas, tapi aneh pemainnya enek siji-siji sing iso bahasa Jawa kuno, aneh ini Pak. Pokoknya kalau tanggal kitab undang-undang Mojopahit jenenge nopo? Tentu saja itu sulit dijawab. Kutara Manawat Dharma Sastra itulah namanya. Terus mengatur jadwal, ini penting banget. Nek jadwal latihan niku jam 8, nggih mboten jam 11 Pak tekone Pak. Wah. Kilo. Manajemen Pak. Itu tidak efektif. Coba kalau kita sportif nek jam 8, mesti jam 12 wis rampung. Ketua nih Makanya saat jaringnya ngandani orang lain ya kita ngandani diri kita sendiri. Tidak harus esok kudu bisa ngono mboten pelan-pelan. Terus yang ketiga tentu saja membuat susunan acara. Jadi salah wau kula kan gambar slide PPT tak gawe. Membuat susunan acara. Susunan acara niku penting banget. Kadang-kadang nek pun main ketoprak bareng pentas niku kebingungan, Pak. Ini kok acaranya sopo, sing nyambut sopo? Ternyata tidak punya perencanaan. Itu lanjut Mas. Nah, produksi itu nek hidung nggih pra pementasan dan pementasan. Kula sengaja mendhet foto niku. Niku kalau saya tidak salah, wong mau tiba-tiba nemu Happy Salma kali sinten niku cowok sing bagus niku. Jenenge sapa niku? Sumiran. Nah, ini teater yang mengguncang Eropa baru-baru ini. Teater ini judulnya Bumi Manusia. Karyanya Pramudia Anantatur. Ini novel yang luar biasa hebat. Mengapa ketoprak ini? Saya anggap saja ketoprak bahwa itu settingnya ya setting tradisional. Mengiringannya yang di orkestra bisa tembus ke Eropa dan menjadi primadona di sana. Karena manajemennya baik, di dalam manajemen itu ada di situ namanya publikasi. Piye cara ini. Kalau zaman sekarang kita bisa pakai digital marketing. Go ini. Kowe nek ora ngombe obatku goreken lho kira-kira begitu. Kalau Anda panuan, pakailah salep satu-satu. Kira-kira begitu. Jadi orang-orang dan orang panuan saja akan stok salep satu-satu. Merek satu-satu maksud saya. Lanjut Mas, pementasan. Lah, saat ini pun rampung ini. Lah nek berpentas apakah terus bubar sempru? Nah ini kebiasaan ngene dhewe. Wis bubar ya wis ketoprak. Mereka lupa sesuk isi pengen pentas. Jadi mestinya ada evaluasi dan yang kedua
kudune rak yo gawe LPG wong mau duwite urunan lho. Nek dulu mas semprung terus sing mesake yang sing dadi pengarepe. Yo nek turah, nek tombok bener. Dan dhewe tombok. Yo nek turah, niku mungkin terus mumet. Malah enten sing dek ini tenggen kula jari doyak-oyak sewa sound system. Lah hasil kapan? Sudah 3 tahun yang lalu. Nah, itu hal ini bisa terjadi karena apa? Karena manajemen yang buruk. Dan untuk acara hari ini, kula itu adalah pesen blangkon suami dadi kula gambar dhewe tak jahitke. Niku supaya ketoprak niku enek sliwine sok mabur, khususnya ketoprak Klaten. Amin. Bisa jaket ning kula tok lho. Angel tenan iki. Saya kira itu saja. Semoga walaupun sedikit sakit tuman puting raos nanti bisa dibawa pulang. Semoga berguna. Dari saya itu saja. Matur nuwun. Wilujeng Dalu. Salam budaya. Salam budaya. Pak. Terima kasih Pak Arif yang telah memaparkan banyak sekali tentang manajemen pertunjukan. Ya ternyata nanti bisa menambah pengalaman kita bagaimana kalau kita mau ketoprakan dan pada saat ketoprakan dan setelah ketoprakan kan gitu tadi. Nah, prapentas, saat pentas dan evaluasi pasca pentas. Ini biasanya teman-teman sudah prapentas sudah, kemudian masa pentas sudah, biasanya yang kelewat itu mau evaluasi seperti yang sampaikan Pak Arif tadi. Isi tombok sopok gitu. Saya juga mengalami sampai sekarang ya nanti banyak ya tahu. Wis pirang tahun iki Mas Kris ya ning pirang tahun Mas Kris. Ya, ini tadi narasumber kita telah menyampaikan beberapa hal. Pak Arif tentang manajemen pementasan atau pertunjukan dan Bu Yati tadi tentang pengalaman ketoprak itu bagaimana sampai hal yang kecil-kecil. Sekarang masuk pada sesi tanya jawab pertanyaan. Nanti apabila berkaitan dengan teknik ketoprak, bagaimana pementasan teknik-teknik di panggung, Bu Yati. Nanti Bu Yati tentang manajemen pertunjukan, nanti Pak Arif yang menjawab. Satu, nggak usah tanya tentang anggaran biaya. Itu nggak perlu ditanyakan. Itu anggaran ini kau ngendi? Tidak perlu. Masalah kita berniat untuk melestarikan ketoprak. Kalau kita berniat melestarikan ketoprak, ya kita harus mau menjadi pelestari. Tuh. Jadi ada pepatah yang mengatakan kurikulum organisasimu. Nanging ojo golek panguripan saka organisasimu. Kalau ada yang orang yang berorganisasi tapi mencari nafkah mencari panguripan di organisasi, saya yakin kalau organisasi itu tidak akan berjalan dengan mulus. Keyakinan saya. Kita bagi jadi 3 pertanyaan saya. Kita berharap nanti jam 10 selesai undur. Terus ngangen-ngangen sesuk kira-kira piye Klaten. Ya tadi. Ini ada yang dari lereng Merapi, juga ada dari Prabadan, juga ada dari Wedi dan sebagainya. Komplit Kabupaten Klaten. 3 penanya. Monggo, silakan tunjuk jari. Mereka kabeh. Napa perlu diri? Atau perwakilan ya? Perwakilan dari nanti Mas dari Merapi Mas ya. Dari Merapi monggo silakan. Sinten? Ya kan? Oke. Oh iya, oke. Monggo Pak. Monggo dikenalkan Pak asmanipun sinten? Jumeneng Pak. Jumeneng Pak monggo Pak. Rasa susu lo. Ya, nama saya Bagio dari lereng Merapi, Bu. Oh iya, Pak. Langsung aja bertanya tentang lakon, Bu. Jadi kita kenal ada lakon itu ada lakon babak, juga ada lakon sarangan. Itu mohon diberikan pengertiannya dan bobot ceritanya. Saya kira itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti kita rangkum dulu ya Bu Yati ya. Nanti dari Pak Bagio ini naruh ya Pak ya? Ya. Naruh ya? Genep. Genep-genep.
No? Genep Oh ini katanya pemain mayang orang ya. Nggih kalih Pak. Lari nih Pak. Nggih kalih Pak. Tahu jadi ora jadi dewa. Dewa. Luar biasa. Gitu Pak. Iya betul. Itu dia pangling ya, biasa nganggu propo kok bikin. Dari Merapi, sekarang dari Mansip, Manuga Cipto, monggo. Perwakilan dari Manuga Cipto. Sing ibu sing cewek. Sing cewek gede, monggo. Monggo silakan. Yo. Monggo silakan. Mereka takut kok kabeh meneng wae. Wes pinter. Sudah dilatih yang lainnya cuma 3. Oh yang lainnya, nggih. Monggo sana sipun. Saya putih Mas. Oh iya. Ini masih Bapak di monggo. Nek tareru iki. Oh, jenenge sih, Pak. Oke, saya putih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. iki aku mundur nek iki. Aku mundur. Apa betul? Perkenalkan saya dari Prambanan. Saya lahir prosesi orang Koko. Bahkan saya hidup di bawah panggung Koko. Dan sekarang saya di Prambanan di Paci. Ada kegelisahan saya bahwa tadi manajemen dengan manajemen diri dan tata kelola bebas. Dari sekian ini, mohon nanti pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata atau apapun dilanjuti dengan pembuatan KIK nomor induk berusaha. Karena apa? Beliau-beliau ini adalah pelaku usaha semua. Ada sebagai sutradara, ada penyewa kostum, ada pemain gamelan dan sebagainya. Kalau di KIK klasifikasinya beliau-beliau ini adalah seni pertunjukan. Monggo nanti tidak lanjuti dan nomor induk berusaha. Karena itu sekarang sebaiknya diadakan seperti itu. Kemudian kedua mengenai manajemen tentang cerita. Klaten itu daerah pertemuan antara Mataram Islam dengan Mataram Hindu. Dan ini kalau dari banyak sekali potensinya. Seperti Plausa. Saya tertarik tadi dengan kitabnya Mojopahit. Ada satu sinyal bahwa ini kan Tunggal Ika dan Hana Dharma Makrowa terinspirasi dari Plausa. Itu menunjukkan dari pembuatan Rakyat Ikatan dengan Prambanan. Nah, di Plausa itu ada 4 titik, selatan sendiri, selatan, utara, utara sendiri. Dan ternyata utara sendiri itu ada kawasan namanya Andapa. Dan di sana terjadi sistem kayak pendidikan pada masa itu. Klaten ini saya gali, saya lihat, saya amati daerah spiritual, daerah pendidikan, daerah karakter pendidik. Bahkan kalau kita mau jujur, Mataram Islam itu berangkat dari Klaten. Nah, monggo nanti saya mohon orang Klaten bangga pada dirinya sendiri, karena kalau orang bertanya di luar, kamu orang mana? Saya orang Solo. Betul? Kenapa? Gak mengatakan saya orang Tucuk, saya orang Cawas, saya orang Prambanan. Dan mulai sekarang candi yang namanya Candi Prambanan itu ada beberapa titik. Sewu itu di kawasan Prambanan, di kawasan Klaten, kemudian Sojiwan itu bisa digali. Dan ternyata candi di Sojiwan, Pancatantra itu bisa digali. Bisa jadi teman-teman menciptakan kopra bunga misalnya, pakainya hewan misalnya. Jadi anak-anak bisa seperti itu. Monggo nanti tidak lanjuti, jadi saya mohon setelah ini ada tidak lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini Pak